Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Alfiatur Rohma, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Konsep Dasar IPA dan Biologi. Tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Ciri-ciri kingdom Plantae adalah memiliki zat hijau daun atau klorofil, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof, kecuali tanaman parasit, tidak dapat bergerak aktif, memiliki dinding sel, dan memiliki vakuola sel yang besar. Ada begitu banyak jenis tumbuhan di bumi, sehingga dibutuhkan pengelompokan terhadap masing-masing tumbuhan agar mudah dikenali dan dipelajari. Berdasarkan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi organ yang dimilikinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Dari tadi kita ngomongin tumbuhan tingkat tinggi. Teman-teman sudah tahu belum apa itu tumbuhan tingkat tinggi dan apa itu tumbuhan tingkat rendah? Sudah tahu perbedaannya belum? Nah, tumbuhan tingkat tinggi itu merupakan tumbuhan biji. Dikatakan tumbuhan biji karena jenis tumbuhan ini sudah memiliki akar, daun sejati, dan juga memiliki batang disertai organ tambahan seperti bunga dan buah. Tumbuhan biji juga sering dikenal dengan tumbuhan berbunga. Bunga yang terdapat pada tumbuhan merupakan alat reproduksi atau juga sering disebut dengan alat perkawinan pada tumbuhan. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama tumbuhan berbiji terbuka atau yang biasa disebut dengan istilah gymnospermae, dan ada juga tumbuhan berbiji tertutup atau yang biasa disebut dengan istilah angiospermae. Contoh tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan paku-pakuan dan juga bunga-bungaan. Sedangkan tumbuhan tingkat rendah yaitu salah satu jenis tumbuhan yang tidak pernah menghasilkan bunga. Nah, selanjutnya ciri-ciri antara tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Yang pertama, tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi ciri-cirinya yang pertama berkormus sehingga disebut dengan kormopita. Organnya sudah dapat dibedakan dengan nyata dan jelas antara akar, batang, dan daun. Dan yang ketiga, mempunyai jaringan pengangkut atau vesikular. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan tingkat rendah. Yang pertama, ciri-cirinya bertalus sehingga sering disebut dengan tumbuhan talopita. Yang kedua, organnya masih sangat sederhana. Yang ketiga, belum mempunyai jaringan pengangkut. Ciri khususnya yang paling melekat pada tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan tingkat tinggi itu memiliki akar yang berbentuk serabut, sedangkan tumbuhan tingkat rendah tidak memiliki bunga sepanjang hidupnya. Perbedaan antara tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi telah mempunyai jaringan pembuluh. Contohnya, Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan berbunga. Sedangkan tumbuhan tingkat rendah tidak mempunyai jaringan pembuluh, sehingga materi disalurkan dengan cara difusi antar sel. Contohnya, Bryophyta yaitu tumbuhan lumut. Yang termasuk kelompok tumbuhan tingkat tinggi adalah semua tumbuhan berbiji yang memiliki organ berupa biji sebagai cikal bakal anak atau calon tanaman baru. Contoh tumbuhan tingkat tinggi adalah apel, jeruk, anggur, sawo, tomat, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, tumbuhan berbiji terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup.
Tumbuhan ini kebanyakan hidup di darat, namun ada pula yang hidup terapung di air seperti teratai. Tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae memiliki bakal biji yang berada di luar dan tidak dilindungi oleh bakal buah sehingga dapat terlihat dari luar. Ciri-cirinya tidak memiliki bunga yang sesungguhnya, berkelamin tunggal, penyerbukan sebagian besar melalui angin, anemogami, berakar tunggang, serta memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang. Yang termasuk tumbuhan berbiji terbuka adalah divisi Cicadophyta atau pakis haji, Genetophyta atau melinjo, Coniferophyta atau pinus, dan Gingophyta atau ginggong. Tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae memiliki bakal biji yang tertutup oleh daun buah atau bunga buah. Ciri-cirinya memiliki bunga sejati sebagai alat reproduksi, terjadi penyerbukan ganda, memiliki daun yang pipih, lebar, dan dengan susunan tulang yang bermacam-macam, dan jarak yang relatif singkat antara penyerbukan dan pembuahan. Kelompok tumbuhan ini dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Dicotyledoniae atau dikotil, tumbuhan berkeping biji ganda, dan kelas Monocotyledoniae atau monokotil, tumbuhan berkeping biji tunggal. Nah, supaya lebih memahami apa itu tumbuhan tingkat tinggi dan bagaimana ciri-cirinya, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman, yaitu contohnya tumbuhan spermatophyta atau tumbuhan berbunga. Di sini saya mengambil contohnya pohon jeruk nipis. Jeruk nipis, kelas Citrus aurantifolia, famili Rutaceae, merupakan jenis tumbuhan yang masuk ke dalam suku jeruk-jerukan tersebar di Asia dan Amerika Tengah, dikenal juga sebagai jeruk pecel. Pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 3-6 meter, bercabang banyak dan berduri. Daun lonjong, tangkai daun bersayap kecil, kecil, putih, berbau harum. Buahnya bulat sampai bulat telur, berwarna hijau sampai kuning, dan kulit buah tipis, mengandung banyak minyak asiri. Daging buah berwarna putih kehijauan, sangat asam, mengandung banyak vitamin C, asam sitrat, bijinya banyak, kecil, bersifat poliembryonik. Di Indonesia dapat hidup di dataran rendah sampai 1000 meter dari permukaan laut, tumbuh baik di tanah alkali dan di tempat-tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Perbanyakannya bisa dilakukan dengan biji, populasi, ataupun cangkok. Nah, selanjutnya manfaat dari buah jeruk nipis ini adalah buahnya ini digunakan untuk membuat minuman obat batuk dan penyedap masakan, dan juga sering dipakai untuk menghilangkan karatan dan untuk mencuci rambut. Selain itu, manfaat utama dari buah atau air jeruk nipis itu juga bisa menambah stamina kita, juga memperkuat daya tahan tubuh kita, dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang bisa teman-teman temukan dari buah jeruk nipis itu.
Selain memiliki banyak dampak positif, jeruk nipis juga mempunyai beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama, GERD atau gangguan pencernaan. Gastroesophageal reflux disorder atau yang biasa disingkat GERD merupakan gangguan pencernaan yang menurunkan kinerja metabolisme tubuh seseorang. GERD mempengaruhi kerja otot antara kerongkongan hingga ke lambung seseorang. GERD sangat mudah dipicu oleh makanan yang asam maupun pedas, di mana jeruk nipis seperti yang semua orang tahu memiliki kadar keasaman yang tinggi. Sehingga jika seseorang mengkonsumsi jeruk nipis secara berlebihan, maka hal tersebut dapat mengganggu kinerja metabolisme mereka. Air perasan jeruk nipis dapat membuat iritasi lapisan kerongkongan seseorang yang mengganggu proses metabolismenya. Gejala-gejala awal GERD ialah mual-mual, nyeri ulu hati, dan jika parah bisa sampai muntah. Yang kedua yaitu kerusakan gigi. Selepas seseorang mengkonsumsi makanan, bakteri alami akan berkembang di mulut seseorang dan membentuk plak gigi. Ketika Anda jarang mencuci mulut dan mengkonsumsi sesuatu, plak akan menumpuk dan akan menyebabkan gigi berlubang. Bahkan terkadang hal tersebut sampai dapat menyebabkan kerusakan gigi yang cukup parah. Untungnya, air jeruk nipis memiliki kandungan asam sitrat tinggi yang mampu membersihkan plak gigi dan menjaga kebersihan mulut seseorang. Namun, karena kadar asam sitratnya terlalu tinggi, pemakaian jeruk nipis secara berlebihan dapat menyebabkan pengikisan email gigi. Ketika pembusukan berlanjut pada lapisan dentin, kemudian akan mengalami kepekaan dan rasa sakit yang hebat. Jadi jangan mengkonsumsi secara berlebihan. Yang ketiga yaitu tukak lambung. Tukak lambung adalah luka yang sangat menyakitkan yang dapat ditemukan di antara lapisan lambung atau usus kecil. Tukak lambung dapat terjadi ketika lendir tebal yang melapisi dinding dalam perut lambung menipis. Asam sitrat tinggi yang dimiliki jeruk nipis beresiko menyebabkan tukak lambung, sekaligus dapat membuat iritasi pada lapisan lambung. Gejala tukak lambung termasuk rasa sakit yang luar biasa dalam perut, kembung, muntah, dan penurunan berat badan yang tak terduga. Dan yang keempat yaitu hemochromatosis, gangguan penyerapan zat besi. Hemochromatosis merupakan gangguan yang dapat menonaktifkan kinerja tubuh dalam proses penyerapan zat besi. Hemochromatosis terjadi karena penumpukan garam bersih dan deposisi pada jaringan sehingga terjadi komplikasi dalam tubuh. Seperti yang diketahui, vitamin C dalam jeruk nipis atau yang biasa disebut dengan asam askorbat membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Namun fatalnya, vitamin C yang berlebihan dari jeruk nipis dapat menimbun jumlah zat besi yang banyak dalam waktu yang bersamaan, sehingga hal tersebut dapat menghalangi kinerja tubuh dalam menyerap zat besi dan menimbulkan penumpukan di dalam tubuh. Gejala hemochromatosis diantaranya kelelahan, badan menjadi lemah, nyeri sendi, dan hingga dapat gagal jantung. Ini merupakan efek samping serius dari air jeruk nipis karena dapat menyebabkan kematian seketika. Jadi teman-teman, seperti apapun banyak manfaatnya, jika kita mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan maka juga akan menimbulkan dampak negatif kepada tubuh kita. Agar lebih memahami lagi apa itu tumbuhan tingkat tinggi seperti apa, selain jeruk nipis tadi, saya juga mempunyai contoh yang kedua yaitu tumbuhan jarak pagar.
Teman-teman pasti tahu dan sudah pernah lihat apa itu tumbuhan jarak pagar. Seperti ini. Nah, itu adalah tumbuhan jarak pagar. Jarak pagar Jatropha curcas adalah tumbuhan semak berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropik. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan kekeringan. Tumbuhan ini dikenal dengan berbagai nama di Indonesia. Jarak Kosta, jarak gudeg Sunda, jarak gundul, jarak pagar Jawa, kaleke pagar Madura, jarak pagar Bali, lulu mau, paku kase, jarak page Nusa Tenggara, Rumanema Alor, jarak Kosta, jarak Walanda, Bindalo, Bintalo, Tondo Utomene, Sulawesi, Aihua Kamala, Balacai, Katodo Maluku, Lulang dari Karo. Berdasarkan pengamatan terhadap keberagaman di alam, tumbuhan ini diyakini berasal dari Amerika Tengah, tepatnya di bagian selatan Meksiko. Meskipun ditemukan pula keberagaman yang cukup tinggi di daerah Amazon. Ke Indonesia, tumbuhan ini didatangkan oleh Jepang ketika menduduki Indonesia antara tahun 1942 dan 1945. Tumbuhan ini direncanakan sebagai sumber bahan bakar alternatif bagi tank dan pesawat perang sewaktu Perang Dunia II. Biji dengan cangkang jarak pagar mengandung 20-40% minyak nabati, namun bagian inti biji tanpa cangkang dapat mengandung 45-60% minyak kasar. Kandungan minyak bijinya dapat mencapai 63%, melebihi kandungan minyak biji kedelai 18%, linseed 33%, rapa 45%, bunga matahari 40%, atau inti sawit 45%. Minyaknya didominasi oleh asam oleat 44,7% dan asam linoleat 33,8%, sementara asam palmitat 14,2% dan asam stearat 7% adalah tipe asam lemak jenuhnya. Sebagai biodiesel, minyak biji jarak pagar perlu diproses dengan metilasi terlebih dahulu, sebagaimana minyak nabati lain. Selanjutnya, ia dapat digunakan tersendiri atau yang lebih umum dicampurkan dengan minyak diesel dari sumber mineral dengan komposisi 30:70. Minyak jarak pagar mulai menjadi sorotan dunia semenjak melonjaknya harga minyak mineral dan isu lingkungan diangkat dalam pemanfaatan biodiesel. Karena sumber-sumbernya banyak yang kurang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan khususnya pada kelapa sawit berkeberlanjutan (sustainability). Selain biji jarak pagar yang dijadikan minyak, sisa ekstraksi atau rasa padatan setelah ekstraksi minyak biji dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Produk sampingan dari proses transesterifikasi atau metilasi dapat diperdagangkan dengan bahan baku industri yang memanfaatkan asam lemak seperti kertas berkualitas tinggi, high quality paper, pil energi, sabun, kosmetik, obat batuk, dan agen pelembab pada tembakau. Hama yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada tanaman jarak adalah Ferrisia virgata, ulat kantung, dan Chrysocoris javanus. Penyakit lain yang ditemukan adalah mosaik yang disebabkan oleh virus. Serangan virus dapat menyebabkan tanaman tidak dapat menghasilkan atau bereproduksi. Tumbuhan tingkat tinggi di lingkungan sekitar kita. Semoga video yang saya berikan kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa berikan jempolnya di bawah sini. Jangan lupa di like, berikan juga komen yang membangun.
Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi